Halo tamu-tamu terhormat, selamat datang di Akuarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai loh. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu, tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya. Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah. Karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat Samudra Tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikkan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi, dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stonefish mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi, tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm termasuk lengannya, sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia. Gurita ini biasanya hidup di terumbu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau di ceruk-ceruk. Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya kelumpuhan. Jadi hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, bebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pedicellarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pedicellarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri, dan biasanya berwarna putih keping-pingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pedicellarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya,
Cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Hihi. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa atau ubur-ubur merah Arktik atau jeli rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin. Karena itu, kebanyakan bisa ditemukan di Laut Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka. Tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi 2 kategori, ular laut sejati dan krait laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan krait laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat. Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayung, maka yang kamu lihat itu ular laut, tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang. Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin, karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali krait laut bibir kuning. Pergi ke pantai saat musim dingin sepertinya rencana yang bagus. Kamu bisa membuat api unggun, membangun istana pasir, mencari kerang, atau berenang di laut. Suasana yang menyenangkan mungkin membuatmu mengabaikan bahaya yang ada di depan mata. Apa kamu benar-benar memikirkan potensi risiko berkunjung ke pantai di musim dingin? Risiko nomor 1 adalah ombak. Kamu mungkin berpikir tidak masalah untuk mengagumi pemandangan di pantai yang berjarak beberapa langkah dari laut. Nah, izinkan aku memperkenalkan Snickers. Bukan coklat yang itu. Snicker atau nama lainnya ombak tidur. Ini adalah ombak pantai yang sangat besar. Ombak ini membuat orang lengah karena terjadi tanpa peringatan atau jejak. Ombak ini terutama terlihat di Oregon, Amerika Serikat. Banyak orang terluka dan setidaknya 17 orang terseret ke lautan sejak tahun 2000. Gelombang ini mendapat perhatian lebih dari media pada tahun 2011 ketika sebuah patung peringatan dibangun untuk menghormati 2 remaja yang tewas ditelan gelombang Snicker di Oregon. Jadi kenapa ombak ini sangat berbahaya? Karena sifatnya, gelombang ini datang tiba-tiba. Ombak besar biasa bisa kita lihat datangnya atau ia berangsur membesar. Ditambah lagi, ombak besar biasa ini terbentuk di lautan dan menuju pantai. Tapi ombak Snicker ini muncul di dekat pantai. Kamu tidak akan sempat berlari ke tempat yang lebih aman. Memang, biasanya
Ombak ini tidak begitu besar seperti yang terlihat di film-film. Namun, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di alam. Mungkin kamu ingat tragedi Mavericks? Pada tahun 2010, banyak orang yang menonton kompetisi selancar di sana. Tiba-tiba, 2 ombak besar menghantam orang-orang yang sedang berada di pantai. Ombak tersebut menghancurkan tembok pembatas pantai dan melukai lebih dari 10 orang. Ombak sneaker tidak terlihat lebih besar dari ombak lainnya, sampai ia pecah dan dengan cepat mencapai pantai. Ombak ini terbentuk dalam jangka waktu 10 hingga 20 menit di antara ombak yang lembut dan berukuran biasa. Ombak ini dapat naik lebih dari 46 meter dari busa lautan, kemudian mencapai daratan dengan kekuatan tinggi. Ditambah lagi, ombak ini membawa banyak pasir dan kerikil. Ombak ini lebih sering terlihat di sepanjang garis pantai yang curam dibandingkan dengan pantai yang lebih luas dan landai. Orang-oranglah yang menamai gelombang ini, bukan ilmuwan. Mereka mengamati perilaku ombak. Ombak ini menyapu dengan cara diam-diam. Para ilmuwan tidak mengklasifikasikan fenomena ini sebagai jenis gelombang tertentu, seperti pada tsunami atau gelombang raksasa. Hanya ada sedikit penelitian ilmiah yang dilakukan menyangkut gelombang ini. Para peneliti mengatakan bahwa gelombang sneaker terbentuk dalam badai lepas pantai. Badai ini memindahkan energi angin ke permukaan air. Ombak membawa energi ini dan kemudian tiba di pantai saat cuaca tenang. Jumlah energi lebih besar yang diperoleh dibandingkan dengan ombak biasa yang mendahuluinya adalah penyebab ombak tersebut bisa naik lebih tinggi ke pantai. Bayangkan kamu berjalan-jalan di pantai bersama anjingmu. Ombak dengan lembut mencapai pantai. Kamu main lempar tangkap dengan anjingmu. Kamu tidak tahu tentang ombak sneaker ini, jadi kamu tidak waspada. Apa risikonya? Terseret ombak ke dalam air, terjebak di bebatuan. Karena ini musim dingin, kamu cenderung mengenakan pakaian yang lebih tebal. Pasir yang dibawa oleh ombak sneaker dapat dengan cepat memenuhi pakaian dan sepatumu, dan itu bisa menenggelamkanmu. Bagaimana cara menikmati pantai dengan aman? Pertama, jaga jarak kalau kamu berada di pantai untuk melihat badai, misalnya. Mungkin kamu akan terpesona melihat ombak bergulung-gulung di lautan yang luas. Saat badai menghantam pantai, kamu akan melihat ombak yang ekstrim dan bergolak berubah menjadi gelombang yang kuat dan panjangnya mencapai 10 meter. Mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat lautan dan ombak mungkin yang terbaik. Jadilah elang, bukan kepiting. Istilah yang cukup bijak. Tips kedua kalau kamu bertekad untuk mengamati badai, jangan pernah membelakangi lautan. Ya, tetaplah awasi air. Terakhir, perhatikan bagian pantai mana yang kamu lalui. Jauhi batang-batang kayu karena bisa menyerap air. Air akan menambah beratnya. Dalam skenario terburuk, lautan bisa cukup kuat untuk menggulingkan kayu-kayu itu ke arahmu. Anggap saja kamu sedang mendaki gunung di dekat laut. Gunakan jalur yang telah ditentukan karena otoritas Taman Nasional menetapkan jalur tersebut sebagai jalur yang paling aman. Berjalan di luar jalur yang ditentukan mungkin terdengar menarik, tapi bisa berbahaya bagimu dan berbahaya bagi ekosistem di daerah sekitarnya. Baik, sekarang kamu sudah tahu harus berjalan di mana. Teruslah memperhatikan hal-hal geologis di sana. Seperti bebatuan bisa saja licin, erosi pun bisa mengikisnya. Ya, lebih baik hindari berjalan di dekat dasar tebing dan jurang. Kita tidak akan pernah tahu kapan fenomena alam akan terjadi. Mungkin terdengar sedikit ekstrim, tapi periksalah rute evakuasi tsunami di daerah yang kamu kunjungi. Tsunami sulit diprediksi, tapi pasang surut tidak. Tabel pasang surut tersedia secara online. Fenomena alam ini terlihat tidak berbahaya. Namun, hal ini dapat mengisolasi bebatuan dari tanjung dan pantai. Kamu tentu tidak mau basah kuyup di lautan. Memanjat batang kayu mungkin juga bukan ide yang terbaik. Tentu saja batang kayu tersebut terlihat berat dan kokoh saat kamu memanjatnya. Tapi bahkan ombak terkecil pun bisa membuatmu seperti daun yang berterbangan di udara. Tidak hanya kayu gelondongan, dermaga juga bisa jadi meragukan. Ombak yang tiba-tiba bisa membuatmu kehilangan keseimbangan dan kamu bisa jatuh. Mari kita kembali ke skenario saat kamu dan anjingmu berjalan-jalan di pantai. Kali ini anabulmu melihat burung pantai dan mengejarnya. Burung-burung itu mungkin sedang mencari makan atau bertengger. Anjingmu bisa mengganggu ketenangan mereka. Mereka bisa kehilangan cadangan energi. Mungkin kamu bertemu dengan makhluk yang bersembunyi di bawah pasir.
beberapa jenis makhluk bisa berbahaya bagimu. Sebaiknya jangan menyodok rumah makhluk lain. Lihatlah yang satu ini. Ini adalah kepiting tapal kuda. Yang satu ini terlihat menakutkan ya, tapi aman selama kamu tidak menginjak durinya. Jadi, itu tergantung jenis makhluk yang kamu lihat. Tapi secara umum tidak masalah untuk menjelajahi pasir dengan hati-hati. Sampai saat ini kita melihat skenario di mana kamu sedang berada di pantai dan bertemu ombak sneaker. Kamu mungkin juga sedang berada di dalam air. Kamu bisa saja sedang berselancar seperti kontestan dalam kompetisi selancar Mavericks. Atau mungkin berenang. Pertimbangkan ini. Suhu di sana rendah, ombak menjadi lebih gila, dan hampir tidak ada penjaga pantai yang mengawasimu di musim dingin. Berenang bersama teman adalah pilihan yang aman. Bonus, itu juga lebih menyenangkan. Kamu harus memilih lokasi berenang dengan hati-hati. Apakah ada area berbatu yang berbahaya? Apa kamu bisa dengan mudah keluar jika ada keadaan darurat? Kenali posisimu. Untuk itu, kamu juga harus memeriksa cuaca. Perencanaan memiliki peran penting dalam keselamatan laut di musim dingin. Kamu bisa melihat ramalan cuaca dan memeriksa kondisi laut. Pertimbangkan untuk membeli pelampung derek jika kamu adalah perenang lautan yang suka berpetualang. Ini adalah alat pelampung yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas perenang di dalam air. Pelampung ini ringan dan memiliki warna-warna neon. Sebagai alternatif, kamu bisa mengenakan topi renang berwarna cerah. Mari kita bahas lebih jauh tentang perlengkapan. Mengenakan pakaian selam adalah hal yang bijaksana. Begitu juga dengan sarung tangan dan sepatu bot selam. Kamu bisa memasukkan ponsel ke dalam kantong atau tas kedap air. Tetap hangat sangat penting di musim dingin. Jangan langsung terjun ke dalam air. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan air dingin. Sangat penting untuk Texas adalah rumah bagi beberapa hewan paling aneh, seram, dan unik yang pernah kita dengar. Mungkin kamu akan terkejut, tapi negara bagian ini penuh dengan makhluk yang hampir nggak ditemukan di tempat lain. Yuk kita lihat beberapa yang paling menakjubkan. Makhluk biru cerah yang sangat indah ini disebut Blue Sea Dragon. Meskipun namanya sangat mengesankan, makhluk ini sebenarnya sangat kecil, biasanya nggak lebih besar dari buah anggur. Kamu bisa menjumpainya di pantai atau mengambang di sampingmu di dalam air, tapi kamu harus ingat satu hal, betapapun cantiknya siput kecil ini, jangan pernah menyentuhnya ya. Seorang turis melihat beberapa siput cantik ini di pantai Pulau Mustang. Dia mengangkat salah satu makhluk itu karena ingin merekamnya. Untungnya dia mengembalikannya ke dalam air sebelum disengat. Kalau enggak, itu bisa berakhir buruk karena Blue Sea Dragon sangat berbisa. Meskipun ukurannya kecil, sengatannya sangat berbahaya. Itu semua karena makanannya. Makanan favorit mereka adalah ubur-ubur Portugis yang memiliki cukup racun untuk melumpuhkan ikan-ikan kecil dan krustasea. Blue Sea Dragon pertama-tama menggunakan lendir untuk menetralisir sel penyengat ubur-ubur yang terkenal itu. Kemudian mereka mencuri sel-sel ini dari tentakel ubur-ubur dan menyimpan serta menumpuknya di dalam jaringan mereka sendiri. Kemudian mereka melepaskan sel-sel penyengat ini saat disentuh yang membuat sengatan mereka lebih kuat. Bahkan lebih kuat daripada sengatan ubur-ubur Portugis itu sendiri. Makhluk menakjubkan ini juga sangat cerdik. Meskipun penampakannya sangat mencolok, mereka ahli dalam menyamar. Warna biru cerah itu sebenarnya ada di perut mereka. Dan ketika mengapung secara telentang, mereka akan menyatu dengan air, sedangkan punggung mereka berwarna abu-abu untuk berkamuflase di dasar laut. Nah, ada fakta lucu nih. Sekelompok Blue Sea Dragon yang mengapung bersama disebut armada biru. Fakta lainnya, Blue Sea Dragon biasanya bertelur sebanyak 16 butir dan butuh waktu sekitar 3 hari untuk menetas menjadi larva. Blue Sea Dragon jarang sekali berenang ke pantai, mereka bertubuh lunak, jadi saat berhasil melewati zona ombak dan terdampar di pantai, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping, tapi tetap waspada ya, bahkan meski sudah mati, bisa yang ada di dalam tubuh mereka masih berbahaya. Blue Sea Dragon bukanlah satu-satunya hewan unik yang menghuni Texas. Lihatlah makhluk mengerikan ini, beracun, berlendir, dan tampaknya abadi. Inilah cacing kepala martil, dan bagian terburuknya, ia mungkin bersembunyi di halaman rumahmu selagi kamu menonton video ini.
Cacing ini bisa dengan mudah dikenali dari kepalanya yang berbentuk sekop. Cacing ini nggak terlihat seperti hewan invertebrata atau makhluk hidup lainnya yang pernah kamu lihat. Awalnya cacing ini hanya ditemukan di Texas Timur, tapi kemudian para peneliti menemukan makhluk yang bikin merinding ini di Texas Utara, Tengah, dan Selatan. Hampir di semua tempat kecuali di daerah Gersang di Texas Barat. Salah satu hal paling menakutkan dari cacing ini mungkin adalah panjangnya. Makhluk ini bisa tumbuh sepanjang 30 cm. Untungnya cacing raksasa seperti itu nggak banyak ditemukan. Kebanyakan cacing kepala martil hanya mencapai panjang 15 cm. Kamu bisa menemukan 2 spesies cacing ini di Texas dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah yang sebenarnya merupakan masalah besar. Kamu mungkin tahu bahwa cacing tanah memainkan peran penting dalam menjaga tanah tetap kaya akan mineral dan sehat. Jika cacing tanah menghilang, tanaman di daerah tersebut nggak akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Bahkan bagi manusia dan hewan peliharaan, menjumpai cacing martil bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Cacing martil adalah satu-satunya invertebrata darat yang mengeluarkan neurotoksin yang sangat berbahaya. Sama seperti yang dihasilkan oleh ikan buntal, karena ukuran tubuh manusia yang besar, menyentuh cacing martil nggak akan terlalu menyakitkan bagimu. Tapi tetap saja bisa menyebabkan tangan kesemutan atau bahkan mati rasa. Efeknya jauh lebih berbahaya bagi hewan peliharaan. Ada beberapa kasus ketika anjing memakan cacing martil membuat mereka mual sepanjang hari. Menariknya, cacing ini berasal dari Asia Tenggara, tapi mereka pasti sudah menguasai seni menumpang karena pada awal tahun 1900-an, cacing ini sudah ditemukan di Amerika Serikat. Perlu diingat bahwa jika kamu ingin membasmi cacing martil yang merupakan tindakan terbaik, jangan pernah memotongnya ya. Masalahnya, cacing pipih berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2. Jadi dengan memotongnya, kamu justru menambah populasi cacing. Itulah alasan kenapa cacing martil terkadang disebut makhluk abadi, yang sedikit berlebihan sih, karena makhluk ini nggak bisa bertahan dari cuka atau garam. Nah, meskipun wilayah Texas Barat aman dari cacing martil, ada juga hewan berbahaya lainnya yang mungkin kamu jumpai. Contohnya lobster darat dari neraka. Makhluk ini juga dikenal sebagai ketungging dan bukan termasuk hewan krustasea, melainkan aranida. Siapa sangka ya? Makhluk berkaki 8 ini memiliki gigitan yang berbahaya, tapi itu bukan hal terburuk dari mereka. Ketungging, dengar baik-baik ya, mereka menyemprotkan cairan asam mirip cuka dengan kadar 85% dari ekornya. Biasanya ini dilakukan untuk melindungi diri, tapi tetap saja terdengar menyeramkan kan? Ketungging juga bisa mencapit jari yang berada terlalu dekat dengan mulutnya yang besar. Di bagian dasar perutnya, ketungging punya ekor panjang mirip cambuk. Itulah kenapa aranida ini sering disebut kalajengking cambuk, meskipun mereka nggak berkerabat dengan kalajengking dan nggak punya sengat. Hujan musim panas memancing aranida ini keluar dari liangnya untuk mencari makan dan cinta. Untungnya para ahli menyatakan hewan ini nggak beracun bagi manusia, tapi mereka bisa meninggalkan bekas luka dengan capitnya yang besar yang digunakan untuk menangkap serangga. Ketungging bisa dianggap berguna karena mereka memakan kaki seribu, jangkrik, kalajengking, dan kecoa. Mereka berburu dengan merasakan getaran mangsanya melalui kaki depannya yang panjang, dan karena ketungging lebih suka keluar setelah gelap, kemungkinan besar kamu nggak akan melihatnya di siang hari. Tapi kalau kamu menemukannya, perhatikan deh. Kalau itu betina, dia mungkin sedang menggendong anak-anaknya di punggungnya. Sekarang bayangkan saat ini pertengahan musim semi dan kamu berjalan di antara bunga-bunga yang bermekaran dan tanaman hijau. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang sangat aneh di tanah. Hewan itu terlihat lucu, berbulu halus dan tampak lembut. Keinginan untuk menyentuhnya nggak tertahankan. Awas, sengatan ulat bulu itu bisa sangat menyakitkan. Ulat yang satu ini disebut ulat kucing. Ada beberapa spesies ulat yang bisa menyengat di Texas, yaitu ulat buckmoth, ulat spiny oxlach, ulat saddleback, dan ulat eyemoth. Menyentuh salah satu dari mereka bisa berakibat serius. Kalau kamu menyentuh makhluk berbulu itu di taman, kemungkinan besar kamu akan merasakan sensasi terbakar dan timbul ruam yang gatal.
Dalam skenario terburuk, kamu bahkan bisa dilarikan ke UGD. Masalah utamanya adalah reaksi setiap orang terhadap racun ulat berbeda-beda. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi yang lebih parah dibanding yang lain. Ditambah lagi, buruknya akibat yang ditimbulkan juga tergantung pada ketebalan kulit di area yang terpapar. Dalam kebanyakan kasus, sensasi nggak menyenangkan dan ruam akan hilang dalam beberapa jam atau kadang beberapa hari. Sisi baiknya, ulat-ulat tersebut kemudian berubah menjadi ngengat dan kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga dan pohon. Membasmi makhluk-makhluk ini berarti merugikan daerah tempat tinggalmu. Para ahli yakin menjumpai ulat yang bisa menyengat gak akan menyebabkan hal buruk kalau kamu mengingat aturannya. Jika ulat terlihat berbulu, jangan sentuh. Dan solusi terbaik untuk menangani makhluk tersebut adalah dengan mengedukasi orang-orang tentang apa itu ulat bulu, seperti apa bentuknya, dan kenapa menyentuhnya dengan tangan kosong bisa berbahaya. Hey, kita semua suka musim dingin kan? Kue jahe, duduk di dekat perapian, dan gelembung metana yang membeku. Suhu sangat dingin memberi manusia kesempatan untuk melihat beberapa fenomena musim dingin yang sangat aneh. Yuk, kita lihat beberapa di antaranya. Di bawah permukaan Danau Abraham di Kanada, di Alberta, atau di bawah danau-danau lain di Antarktika, kamu bisa menyaksikan fenomena gelembung es yang sangat memukau. Dari atas, gelembung-gelembung ini terlihat seperti permata yang berkilauan. Tapi gelembungnya nggak sesuai ekspektasi kita karena nggak pernah pecah. Semuanya membeku di tengah jalan sebelum mencapai permukaan. Jadi, bagaimana gelembung-gelembung itu bisa sampai ke sana? Dan terbuat dari apa? Beberapa di antaranya berasal dari gas yang dilepaskan dari pencairan gletser. Sementara yang lainnya adalah hasil dari pembusukan material organik yang ada di dasar danau. Gelembung-gelembung ini memang terlihat cantik, tapi juga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Gelembung-gelembung ini terbentuk dari metana dan dapat meracuni manusia. Kalau jadi kamu, aku sih nggak akan dekat-dekat. Kalau kamu sedang mengemudi di jalanan lereng bukit yang berliku, saat snow squall atau badai salju mulai terjadi, sebaiknya segeralah berhenti. Snow squall adalah istilah musim dingin yang setara dengan badai petir parah. Masalahnya, snow squall sulit diprediksi dan bergerak sangat cepat. Bisa saja cuaca sedang cerah, tapi tiba-tiba snow squall besar menerjang. Kalau belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya, itu karena National Weather Service di AS baru mulai menggunakannya pada tahun 2018. Mereka menyebutnya squall atau badai salju karena bisa sangat mengurangi jarak pandang dan berbahaya jika nggak ditanggapi dengan serius. Tapi tetap saja, salju yang turun terlihat indah, bahkan kalau terjadi sedahsyat itu. Katakanlah pada musim dingin ini kamu memutuskan untuk mengunjungi air terjun Niagara yang terkenal. Terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada, ini merupakan air terjun terbesar kelima di dunia, dengan lebih dari 3.000 ton air yang mengucur deras per detiknya. Pada musim dingin, daerah ini terlihat seperti negeri ajaib dan menjadi rumah bagi sebuah fenomena menarik, yaitu air terjun beku. Enggak, ini bukan film Hollywood atau lelucon di internet. Air terjun Niagara benar-benar bisa membentuk lapisan es. Hal ini terjadi ketika air terjun terpapar suhu yang sangat dingin dalam waktu yang lama. Jadi, air di permukaan dan kabut di udara berubah menjadi es sehingga memberi kesan bahwa seluruh air terjun membeku. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kalau memperhatikan lebih dekat ke dalam es, kamu akan melihat air yang mengalir masih berlimpah. Pernahkah kamu mendengar tentang sesuatu yang disebut bola salju alami? Ini fenomena alam langka namun indah yang terjadi ketika butir-butir es yang lebih kecil tergulung oleh angin kencang dan air. Semakin jauh menggelinding, semakin banyak es yang terkumpul, dan semakin terpoleslah es tersebut. Pada akhirnya, es-es tersebut akan berubah menjadi bola salju raksasa yang terbentuk sempurna. Bola-bola salju ini terlihat sangat menakjubkan saat berdiri sendiri. Tapi ketika ada ratusan bola salju yang terbentuk, itu jadi pemandangan yang luar biasa.
beberapa bola salju berubah menjadi donat raksasa yang menggelinding. Bentuk yang langka ini hanya terjadi pada kondisi suhu yang sempurna. Ketika salju dalam kondisi yang pas antara keras dan lembut, ini terjadi saat bola salju mulai menggelinding ke bawah, mengumpulkan lebih banyak salju sampai tiba-tiba bagian tengahnya runtuh. Inilah yang membuat bola salju menjadi berbentuk donat. Apa rasanya juga seenak donat? Sepertinya enggak ya. Hampir lupa. Kalau ingin melihatnya secara langsung, kamu harus pergi ke tempat yang sangat dingin. Meski begitu, orang-orang mengatakan pernah melihatnya di Ottawa, di kawasan Midwest Amerika Serikat, dan bahkan di Skotlandia. Kalau kamu berjalan-jalan di hutan pada awal musim dingin, kamu mungkin akan menemukan fenomena ajaib yang dikenal sebagai frost flower. Fenomena berbentuk bunga ini sangat langka dan hanya terjadi apabila suhu udara mencapai titik beku, tapi tanahnya masih lembab. Saat tercipta kondisi yang tepat, uap yang keluar dari batang membentuk pola-pola setipis tirai dan membentuk es yang rapuh seperti bunga. Jangan coba-coba memetiknya atau kamu akan merusaknya. Dan tentu saja, jangan mencoba menanamnya di tempat lain karena itu bukan bunga sungguhan. Dan pastikan kamu kesini sebelum matahari terlalu terik atau bunga-bunga ini akan meleleh. Katakanlah kamu baru saja memeriksa perakiraan cuaca dan suhu udara pada hari itu adalah minus 22 derajat Celcius. Mungkin kamu akan memilih tetap di rumah di balik selimut, tapi aku yakin kamu akan berubah pikiran kalau punya pilihan untuk melakukan perjalanan ini. Bayangkan Taman Yellowstone tertutup salju setinggi beberapa meter pada hari yang cerah. Kalau itu belum cukup untuk meyakinkanmu, tambah beberapa bison yang diselimuti salju dan geyser panas ke dalam gambaran itu. Masih belum tertarik? Bagaimana dengan kesempatan untuk melihat fenomena langka hoarfrost? Belum pernah mendengarnya? Kalau belum pernah mendengarnya, hoarfrost adalah jenis embun beku yang memesona dari segi geometris, yang bisa dilihat saat uap air di udara melewatkan tahap tetesan air dan muncul langsung dalam bentuk kristal es di atas daun. Embun beku ini jauh lebih fotogenik daripada yang ada di kaca depan mobil atau di taman. Sekadar informasi, istilah hoarfrost berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti embun beku menyerupai jenggot orang tua. Bagaimana menurutmu? Apa ini memang terlihat mirip jenggot? Kamu sedang berjalan di hutan yang tertutup embun beku pada hari yang sangat dingin. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara dentuman keras. Bukan, itu bukan longsoran salju atau gempa bumi. Kamu sedang berada di tengah-tengah frostquake. Andai saja itu berarti kamu akan melihat kristal-kristal salju yang indah retak di permukaan tanah, tapi bukan itu yang terjadi. Frostquake atau yang juga dikenal sebagai gempa es terjadi ketika air di bawah tanah mulai membeku dan memuai. Wajar jika benda-benda mengembang dalam keadaan beku, seperti es batu misalnya. Gempa es ini bisa menggerakkan bebatuan dan tanah di atasnya, serta menimbulkan suara retakan yang keras, seakan-akan dunia ini runtuh. Tapi jangan khawatir, kenyataannya nggak begitu kok. Kalau kamu kebetulan melihat es hitam, berhati-hatilah. Meskipun disebut demikian, es hitam gak benar-benar berwarna hitam. Es ini terdiri dari lapisan es tipis yang terlihat hitam karena warna beton atau tanah. Es ini menyatu dengan tanah sehingga hampir mustahil untuk dibedakan. Ini terbentuk selama musim dingin ketika tanah basah karena hujan atau salju yang mencair, lalu suhu tiba-tiba turun hingga di bawah titik beku. Jadi, lapisan tipis ini muncul dan memperbesar risiko terpeleset saat berjalan di jembatan atau jalan layang. Hal ini juga cukup umum terjadi di tempat-tempat di jalan yang dinaungi pepohonan. Fenomena berikutnya terjadi dalam konteks musim dingin yang sangat spesifik, Antarktika. Di antara berbagai hal unik yang terjadi di benua ini, Antarktika adalah rumah bagi air terjun yang sangat aneh. Pada tahun 1911, seorang ahli geologi Australia penasaran dengan apa yang disebut air terjun darah.
Dia sangat penasaran dengan cairan berwarna merah yang mengalir dari lereng bukit kecil di antara es Antarktika. Setelah bertahun-tahun diteliti, akhirnya diketahui bahwa yang menyebabkan warna merah tersebut adalah kandungan. Kamu sedang berkelana melintasi gurun Sahara dan yang terlihat di sekelilingmu hanyalah pasir yang tak berujung. Lalu tiba-tiba kamu melihat tanda ini di pasir. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah lari dari tempat itu secepat mungkin. Karena jika kamu memicingkan mata dan fokus dengan baik, kamu akan menyadari kamu sedang melihat ular berbisa bertanduk Sahara bersembunyi di dalam pasir menunggu makanan berikutnya. Paradoksnya, gigitan ular ini tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Tapi kalau gitu, kenapa kamu harus melarikan diri? Yuk kita cari tahu. Ular berbisa tanduk Sahara adalah salah satu ular gurun yang paling terkenal dan ahli dalam bersembunyi di depan mata. Cerastes cerastes merupakan nama ilmiah ular ini adalah salah satu makhluk yang paling pandai berkamuflase di seluruh kerajaan hewan. Ular ini dapat berukuran rata-rata antara 30 hingga 61 cm, tetapi spesimen terbesarnya dapat memanjang hingga 84 cm, hampir 1 meter. Meskipun itu mungkin tidak terlihat terlalu panjang, percayalah kamu tidak ingin salah satu dari mereka menyelinap ke arahmu. Menariknya, betina dari spesies ini lebih besar daripada jantan yang jarang terjadi pada ular dan membuat betina terlihat lebih mengintimidasi. Tetapi hal yang benar-benar unik dari ular berbisa ini tentu saja adalah tanduk yang menyeramkan satu di atas setiap mata. Tanduk ini membuat reptil ini terlihat seperti naga yang membedakannya dari kebanyakan ular berbisa gurun lainnya. Tidak semua ular berbisa Sahara memiliki tanduk ini, beberapa memiliki cula kecil atau tidak ada sama sekali. Bisa dibilang ini adalah sedikit undian genetik, tapi tanduk ini menambah kesan mengancam pada ular berbisa dan membuatnya terlihat lebih menakutkan. Namun bukan hanya cula atau ukurannya saja yang membuat mereka menarik, jantan dan betina terlihat berbeda bukan hanya dari ukurannya. Jantan memiliki kepala dan mata yang lebih besar daripada betina dibandingkan dengan kerabatnya. Ular berbisa tanduk Sahara memiliki kepala yang lebih besar dan lebih cenderung memiliki tanduk yang menyeramkan. Sekarang, yuk kita bahas tentang apa yang membuat ular berbisa tanduk Sahara ini menjadi ahli bertahan hidup sejati. Kemampuannya yang luar biasa untuk menyatu dengan pasir. Warna ular berbisa ini sesuai dengan berbagai corak Sahara, kuning, abu-abu pucat, merah muda, kemerahan, atau coklat muda. Ular ini memiliki pola yang rumit di sepanjang punggungnya dengan bercak-bercak gelap berbentuk setengah persegi panjang yang terkadang menyatu dengan palang. Pada saat yang sama, perut bagian bawah berwarna putih dan ekornya seringkali memiliki ujung berwarna hitam. Ini adalah trik lain, beberapa hewan bisa salah mengira fitur ini sebagai penyengat kalajengking. Kamuflase ini adalah garis pertahanan utama ular berbisa dan alat untuk berburu. Reptil ini tidak hanya merayap di depan mata. Sebaliknya, ia mengubur dirinya sendiri di dalam pasir. Ular berbisa dapat menggoyangkan tubuhnya di bawah pasir gurun yang lembut sehingga hanya menyisakan mata dan lubang hidungnya yang terlihat. Bayangkan seekor makhluk yang begitu ahli dalam bersembunyi sehingga ia bisa berbaring rata dan menghilang menunggu berjam-jam hingga seekor tikus atau kadal yang tidak menaruh curiga atau manusia melintas di dekatnya. Pada siang hari, ular berbisa juga berlindung di bawah bebatuan dan di liang yang ditinggalkan oleh hewan lain. Kadang-kadang ular ini bahkan bersembunyi di bawah naungan semak-semak. Untuk makhluk yang terlihat begitu ganas, ular berbisa tanduk Sahara ternyata memiliki sifat yang tenang. Ular ini tidak akan menyia-nyiakan bisa pada ancaman yang bisa dihindari dan lebih memilih untuk berbaring diam atau bersembunyi. Tapi ketika merasa benar-benar terancam, ular ini memberikan peringatan yang sangat dramatis. Ular ini menggosokkan lilitannya bersama-sama, menghasilkan suara mendesis dan berderak yang khas yang memberitahu kamu bahwa ia siap untuk menyerang. Dan jika kamu mengabaikan peringatan itu, gigitan ular berbisa ini syarat dengan bisa beracun yang bisa sangat berbahaya.
Itulah mengapa menangani ular-ular tersebut dapat menjadi kesalahan fatal seperti yang pernah dialami oleh 2 orang pawang yang tidak beruntung di Eropa. Kedua orang tersebut digigit oleh ular berbisa Sahara yang dipelihara di penangkaran dan gigitannya menyebabkan pembengkakan yang ekstrim, masalah pembekuan darah, dan bahkan gagal ginjal. Racun pada gigitan ini memiliki senyawa khusus yang mengacaukan pembekuan darah, menyerang ginjal, dan dapat menyebabkan pendarahan internal yang serius. Pengobatan terbaik untuk gigitan ini adalah antivenom khusus, tetapi jelas bahwa gigitan ular berbisa tanduk Sahara tidak bisa dianggap enteng. Nah, inilah fakta mencengangkan lainnya tentang reptil ini. Ketika bergerak, ular berbisa tanduk Sahara tidak melata dengan cara yang biasa. Sebaliknya, ia menggunakan gaya unik yang disebut sidewinding. Bayangkan hewan ini mengangkat satu lingkaran tubuhnya, menggerakkan lingkaran itu ke depan, dan kemudian menarik sisanya ke belakang. Berjalan menyamping ini memungkinkan ular bergerak melintasi pasir panas tanpa membiarkan perutnya menyentuh tanah terlalu lama. Di tempat sepanas Sahara, teknik ini tidak hanya terlihat keren, ini sangat penting untuk bertahan hidup. Meskipun ular berbisa tanduk Sahara adalah juara dalam kamuflase gurun, tapi ular ini memiliki persaingan yang serius dalam hal kamuflase. Di seluruh dunia, ada ular-ular lain yang telah menyempurnakan seni menyatu dengan lingkungannya untuk menangkap mangsa dan menghindari dimakan. Seperti ular coklat timur, ular Australia yang merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Warna coklatnya membuatnya menyatu dengan bebatuan dan tanah, membuatnya sangat sulit dikenali hingga kamu benar-benar berada di atasnya. Gigitan ular ini dapat berakibat fatal dalam waktu kurang dari 1 jam. Ular murah tanah tembaga timur yang ditemukan di hutan Amerika Serikat, warna coklat pucat dan merah muda dari ular ini berpadu sempurna dengan dedaunan musim gugur. Ular ini sering diam di tempat daripada merayap yang menyebabkan banyak gigitan yang tidak disengaja. Racunnya biasanya tidak fatal, tetapi menyakitkan, dan karena reptil ini bersembunyi dengan sangat baik, perjumpaan dengan ular ini sering terjadi. Perrine Gaze Adder dari Angola dan Namibia senang bersembunyi di pasir seperti ular berbisa bertanduk Sahara. Ular ini kebanyakan memakan kadal dan sisiknya yang berwarna seperti pasir membuatnya hampir tidak terlihat. Untungnya gigitannya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Yuk kita lihat makhluk yang menakutkan ini. Ini adalah ular deri kayu. Ular derik ini hidup di hutan lebat di Amerika Serikat dan menggunakan warnanya untuk menyatu dengan lantai hutan. Kamu mungkin tidak akan melihatnya, tetapi jika kamu mendengar deriknya, mundurlah selangkah karena bisa ular ini sangat kuat. Ular gopher Pasifik yang ditemukan di pantai barat Amerika Serikat dapat tumbuh hingga 2,1 meter. Satu-satunya nilai tambah dalam situasi ini adalah reptil ini tidak berbisa. Ular ini berkamuflase dengan baik di hutan dan di ladang, namun tidak berbahaya bagi manusia. Hanya saja jangan menakut-nakutinya ya, atau kamu akan terkena gigitannya yang tetap saja tidak menyenangkan. Di daerah berbatu di California dan Oregon, kamu mungkin akan bertemu dengan ular derik Pasifik Utara yang suka menyatu dengan bebatuan berwarna coklat tua dan emas. Mendengar suara derik seringkali menjadi satu-satunya peringatan bahwa ular berbahaya ini ada di dekatmu. Ular-ular berikutnya tidak terlalu berbahaya, tapi mereka adalah ahli kamuflase yang tidak tertandingi. Ular hijau halus memiliki warna hijau cerah, cocok dengan dedaunan di pepohonan dan rerumputan yang membuatnya hampir tidak terlihat di antara dedaunan. Ular berbisa Eropa biasa lebih suka bersembunyi di antara dedaunan dan semak-semak, dan ular garter biasa yang tidak berbahaya memiliki warna yang menyatu dengan tanah dan rumput. Perlu diingat, meskipun semua ular ini tidak berbisa, mereka tetap dapat memberikan gigitan yang menyakitkan. Dan aku nggak bisa tidak menyebut ular piton reticulated yang sangat besar, meskipun Perjalanan ke Hawaii mungkin akan menjadi yang terakhir bagimu. Inilah yang terjadi pada Davy Spots yang datang ke Maui untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pacarnya. Kita semua tahu bahwa lautan bisa menimbulkan banyak bahaya. Ombak besar, hiu, ganggang beracun, bahkan lubang pasir yang tampaknya aman bisa mengakhiri hidupmu dalam hitungan detik.
Lubang sembur juga bisa melakukannya. Masalahnya, lubang-lubang ini tidak sering dibicarakan. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak tahu bahwa mereka sebaiknya menjauhinya. Sekarang izinkan aku menjelaskan kepadamu apa itu lubang sembur. Kalian semua tahu gua laut kan? Seperti formasi lainnya, lubang ini bisa bertambah besar. Jika tumbuh ke arah darat dan ke atas, mereka akan berubah menjadi poros vertikal, memperlihatkan diri mereka ke permukaan. Sampai sekarang semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada bahaya ekstrim, bukan? Namun hal yang menakutkan dimulai jika poros-poros itu mulai mendapatkan kompresi hidraulik. Dalam hal ini, air laut dilepaskan melalui lubang yang berada tepat di atas lubang semburan. Hasilnya terlihat seperti geyser, dan ngomong-ngomong, lubang semburan itu bahkan memiliki nama kedua, geyser laut. Ketinggian semburan dapat bervariasi dan tergantung pada geometri gua dan lubang sembur, serta tingkat pasang surut air laut dan kondisi ombak. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada David yang menemui ajalnya di Hawaii? Mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan kejadian mengerikan ini mengatakan bahwa Tuan Potts terlihat menari-nari di sekitar salah satu lubang semburan. Dia sangat dekat, hanya beberapa inci saja dari lubang tersebut. Selain itu, beberapa orang mengklaim bahwa dia bahkan bermain di dalam semburan air yang menyembur tinggi ke langit. Kemudian dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Seperti yang diketahui kemudian, dia jatuh ke dalam lubang semburan. Tidak ada pernyataan resmi mengenai apakah Tuan Potts telah meninggal atau belum. Namun dia tidak pernah ditemukan, yang berarti takdirnya cukup jelas bagi semua orang. Kisah ini terjadi pada tahun 2011, jadi dia pasti tidak akan kembali sayangnya. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini? Tidak ada tanda peringatan di rambu-rambu tersebut. Jadi David tidak tahu betapa berbahayanya kesenangan yang tak berdosa itu pada kenyataannya. Selain itu, para saksi mata menyatakan bahwa di sana sangat licin. Jadi pasti itu adalah sebuah kecelakaan. Namun meskipun sebagian besar turis tahu betapa berbahayanya daerah ini, mereka masih terus mengunjungi tempat tersebut. Tidak ada pengingat tragis yang membantu. Jadi bagaimana caramu menyelamatkan diri seandainya kamu menemukan lubang semburan? Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menjauh sejauh mungkin darinya. Jika kamu tersedot olehnya, peluangmu untuk selamat hampir tidak ada. Sebagai perbandingan, tidak semua tsunami memberikan peluang serendah ini. Sebagai contoh, tsunami setinggi 30 cm hanya memberikanmu peluang 0,01% untuk selamat. Bahkan ketinggian air 1 meter, ketika kamu benar-benar tidak bisa berdiri di atas tanah, menunjukkan bahwa kemungkinan meninggal dunia tinggi. Sebaliknya, lubang semburan air tidak memberimu kesempatan. Mereka menarikmu masuk untuk selamanya. Tetapi bagaimana cara kerja lubang-lubang yang menakutkan ini? Lubang semburan kemungkinan besar terbentuk di tempat-tempat yang memiliki celah. Contoh celah yang baik adalah tabung lava. Tabung lava atau kamu juga bisa menyebutnya dengan nama lain, pirodak, adalah saluran alami yang tercipta dari pergerakan lava dari lubang gunung berapi. Ketika lava tersebut bergerak di bawah bagian luar yang mengeras dari aliran lava. Ketika lava di dalam tabung mengalir keluar, maka terbentuklah sebuah gua. Tabung-tabung tersebut seringkali ditemukan di sepanjang garis patahan. Patahan adalah retakan datar pada batuan di mana terjadi perpindahan yang signifikan akibat pergerakan batuan. Patahan besar di kerak bumi disebabkan oleh kekuatan tektonik yang seringkali terbentuk di batas lempeng, seperti yang ditemukan di zona subduksi atau patahan transformasi. Pergerakan cepat dari sesar aktif ini menghasilkan sebagian besar gempa bumi, meskipun beberapa sesar dapat bergeser secara perlahan tanpa menyebabkan aktivitas seismik. Ini dikenal sebagai pergeseran aseismik. Bahan berikutnya adalah ombak yang kuat. Ketika mereka menghantam pantai, air masuk ke celah-celah itu. Tetapi karena ada tekanan tinggi di dalamnya, air tersebut menyembur keluar dalam bentuk semburan. Sejujurnya ini adalah sebuah pertunjukan, karena semburan air tersebut disertai dengan suara keras yang membuatnya sangat menarik bagi wisatawan.
Tentu saja formasi ini tidak hanya ada di Hawaii. Mungkin lubang sembur yang paling populer di luar sana terletak jauh dari Maui, di New South Wales, Australia. Di sana terdapat kota kecil Kiama yang hanya sekitar 15.000 orang yang menyebutnya sebagai rumah. Namun, tempat kecil ini menarik banyak sekali orang karena lubang sembur yang juga dijuluki Kiama. Nama ini memiliki arti di baliknya. Secara harfiah diterjemahkan sebagai tempat laut bersuara, dan ingat, lubang sembur biasanya disertai dengan suara tertentu. Kota Kiama benar-benar mencari nafkah berkat formasi geologi yang tidak biasa ini, yang menarik hingga 900.000 wisatawan setiap tahunnya. Pasti ada sesuatu yang istimewa untuk dilihat selain lubangnya, bukan? Jika tidak, sebegitu banyak orang tidak akan mau mengeluarkan uang untuk berwisata ke sana. Lubang semburan yang dimaksud dapat menyemburkan air hingga 25 meter ke udara. Percayalah, jika kamu mendekat ke tempat ini, kamu akan basah kuyup oleh air. Hal ini tidaklah mengherankan karena kita berhadapan dengan lubang semburan terbesar di dunia. Ingatkah kamu bahwa sekali kamu masuk ke dalam lubang sembur, tidak ada jalan untuk kembali? Itu tidak sepenuhnya benar. Scott Gutterson benar-benar masuk ke dalam, mempelajari lubang sembur, dan bahkan menemukan ruang rahasia di sana. Saat pertama kali turun ke dasar Kiama, dia menemukan beberapa patung perunggu, beberapa alat pancing, topi, sepeda dorong, dan bahkan uang. Namun, kamu harus ingat bahwa Gutterson adalah seorang profesional dan kamu tidak boleh mengulangi aksinya. Itu bukan satu-satunya lubang semburan yang ditawarkan kota Kiama. Ada satu lagi yang disebut Little Blowhole. Semua karena bentuknya yang sempit. Hal yang baik tentangnya adalah lebih aman untuk dikunjungi daripada kakaknya, tetapi dapat menjanjikan pemandangan yang spektakuler seperti Big Blowhole. Namun, kedua lubang semburan ini agak jauh satu sama lain. Yang besar hanya berjarak beberapa meter dari garis pantai, dan yang kecil berjarak sekitar 1,6 km ke arah selatan dari lubang semburan utama. Terkadang ada legenda-legenda seru di balik fenomena alam tersebut. Kamu tahu, orang modern dapat menjelaskan mengapa air menyembur dari bawah tanah. Kita tahu mekanisme dan logika di baliknya. Namun di masa lalu, orang-orang lebih percaya tahayul dan tidak hanya lebih mudah untuk menjelaskan berbagai fenomena sebagai sesuatu yang supernatural. Terkadang, itu adalah satu-satunya penjelasan yang tersedia karena kurangnya pengetahuan dan peralatan. Oleh karena itu, lihatlah makhluk cantik ini. Ia terlihat manis dan tampak tidak berbahaya. Tapi percayalah, penampilan bisa menipu. Gurita cincin biru adalah spesies gurita yang sangat berbisa. Bahkan ini adalah salah satu hewan laut paling berbisa di dunia. Makhluk ini banyak ditemukan di kolam pasang surut dan terumbu karang. Meskipun ukurannya kecil, hanya 13-20 cm, mereka sangat berbahaya bagi manusia jika diprovokasi. Bisanya mengandung neurotoksin berbahaya yang disebut tetrodotoksin. Ketika hewan ini merasa terancam, insting pertamanya adalah melarikan diri. Tapi jika ancaman terus berlanjut, misalnya jika kamu masih saja nekat mengambil gurita tersebut, maka ia akan bersikap defensif dan menampakkan cincin birunya. Jika gurita ini merasa terpojok dan disentuh, ia bisa saja menggigit penyerangnya. Dan itu bisa berakhir sangat buruk. Tetrodotoksin menimbulkan efek yang parah dan kadang mengakibatkan kelumpuhan total, di mana korban sepenuhnya sadar akan keadaan sekitar tapi tidak bisa bergerak. Korban masih sadar, tapi karena kelumpuhannya, dia tidak bisa memberi isyarat untuk meminta pertolongan atau mengindikasikan adanya bahaya. Menariknya, saat sedang santai, gurita cincin biru terlihat berwarna coklat atau bahkan pucat. Tapi begitu merasa terancam, gurita ini akan menampakkan pola psikedeliknya. Respons semacam itu disebut perilaku aposematis. Singkatnya, ini adalah saat seekor hewan memancarkan warna-warna cerah untuk memperingatkan hewan lain jika mereka menggigitnya. Akibatnya bisa fatal. Tentu saja, gurita cincin biru bukanlah satu-satunya hewan berbahaya yang tampak jinak di luar sana. Sebagai contoh, lihat saja makhluk ini. Hewan ini kelihatan sangat imut, berbulu dan tampak lembut. Keinginan untuk menyentuhnya sangat besar. Tapi hati-hati, sengatan ulat berbulu ini sangat sakit. Ulat ini disebut ulat kucing atau asp. Di antara bulu-bulu indahnya terdapat duri-duri beracun dengan sel sengatan mirip ubur-ubur.
Reaksi setiap orang terhadap racun ulat bulu berbeda-beda. Beberapa mungkin mengalami reaksi yang lebih parah dibanding yang lain. Ditambah lagi, tingkat keseriusan efeknya juga tergantung pada ketebalan kulit di area yang tersengat. Biasanya, sensasi tidak nyaman dan ruam akan hilang dalam beberapa jam atau kadang beberapa hari. Hewan berikutnya dalam daftar ini adalah katak panah beracun. Ada lebih dari 170 spesies katak ini dan uniknya tidak semuanya beracun. Katak-katak beracun mengeluarkan racun yang sangat berbahaya melalui kulit mereka. Untungnya, katak ini tidak pernah menggunakan racun untuk berburu atau menyerang. Mereka hanya menggunakannya untuk membela diri. Para ahli masih belum yakin, tapi mereka menduga kemampuan katak ini untuk memproduksi racun kemungkinan berasal dari kebiasaan memakan hewan beracun, seperti kelabang atau semut. Penduduk pribumi di Amerika Tengah dan Selatan mengusapkan panah mereka pada katak ini untuk membubuhi ujungnya dengan racun. Catatan penting untukmu nih. Kalau kamu menyentuh katak panah beracun, segera cari bantuan. Terutama jika itu katak panah beracun warna emas, karena katak ini yang paling beracun. Sotong flamboyan adalah satu-satunya spesies sotong yang diketahui berbisa. Makhluk ini punya jaringan otot yang sangat beracun meskipun tubuhnya kecil, paling besar 5-8 cm. Waspadalah terhadap hewan bawah air berwarna coklat gelap dengan 2 tentakel dan 8 lengan. Kemungkinan juga ada warna ungu dan kuning di sekitar lengannya. Pokoknya jangan sampai menggigit salah satu dari makhluk yang menarik ini, agar kamu tetap aman. Siput kerucut predator adalah hewan yang sangat lambat. Ini menjadi alasan utama kenapa mereka tidak bisa menangkap mangsanya secara langsung. Mereka tidak bisa menangkap hewan lain atau menggigitnya. Karena itulah siput kerucut menghasilkan racun yang ampuh untuk membantunya bertahan hidup. Hal paling keren dari makhluk ini mungkin adalah bahwa di antara hampir 1000 spesies, racun yang dihasilkan oleh masing-masing spesies tidak satupun sama. Meskipun siput kerucut tidak bertaring, mereka punya semacam tombak yang dilapisi racun untuk menyengat mangsanya. Ada struktur mirip tabung di ujung kantong racunnya, dan ada semacam gigi yang bisa melesat keluar dari tabung itu dengan kecepatan 643 km per jam. Jadi, gerakannya yang lambat bukan masalah bagi siput kerucut. Dan, karena setiap spesies punya racun yang unik, beberapa di antaranya bisa menyebabkan sengatan ringan, sementara yang lain bisa berakibat sangat serius bagi kesehatan. Sebagai contoh, makhluk kecil penghuni terumbu karang ini mengeluarkan gigi seperti tombak untuk menyengat mangsanya, dan belum ada obat yang bisa menangkal racunnya. Ketika bicara soal ikan buntal, kamu mungkin membayangkan makhluk yang tampak kembung dengan duri 360 derajat yang mengesankan. Tapi di balik duri-duri lucu itu, ada makhluk yang sangat ganas. Dan bagian paling berbahaya dari makhluk ini adalah racunnya, yang dianggap sebagai salah satu atau bahkan yang paling berbahaya dan ampuh di dunia. Kabar baiknya, kamu tidak akan keracunan kecuali memakan ikannya. Jadi, mungkin lebih baik pilih California Roll saja. Sekarang kenali serangga ini dan jangan coba-coba mendekatinya. Ini lebah raksasa Jepang. Makhluk berukuran sangat besar ini yang bisa tumbuh mencapai panjang hampir 5 cm. Dikenal sangat agresif. Sengatnya yang besar mengandung racun yang sangat menyakitkan. Beberapa orang tidak selamat dari sengatannya. Meskipun racunnya bukanlah yang paling mematikan, ukurannya yang besar membuat dosisnya terlalu banyak. Dan kalau yang menyerangmu bukan hanya satu tapi beberapa lebah, akibatnya bisa sangat dramatis. Lebah raksasa bukannya tidak bersahabat dengan manusia atau hewan lain, tapi ia pasti menyengat jika diganggu. Makhluk biru terang yang sangat indah ini bernama naga laut biru. Meskipun namanya sangat mengesankan, makhluk ini sebenarnya sangat kecil. Biasanya tidak lebih besar dari buah anggur. Kamu bisa menemukannya di pantai atau mengambang di sampingmu di dalam air. Tapi kamu harus ingat satu hal. Betapapun cantiknya siput kecil ini, jangan pernah menyentuhnya. Meski ukurannya kecil, sengatannya bisa sangat menyakitkan. Itu semua karena makanan mereka. Makanan favorit mereka adalah ubur-ubur Portugis, yaitu ubur-ubur yang racunnya cukup kuat untuk melumpuhkan ikan-ikan kecil dan krustasea. Naga biru menggunakan lendir untuk menetralisir sel penyengat ubur-ubur itu. Kemudian mereka mencuri sel-sel ini dari tentakel ubur-ubur Portugis dan menyimpan serta memusatkannya di dalam jaringan mereka sendiri. Kemudian, mereka melepaskan sel-sel penyengat ini saat disentuh, yang membuat sengatannya lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada sengatan ubur-ubur itu sendiri. Makhluk menakjubkan ini juga sangat cerdik.
Meskipun penampilannya sangat cerah, mereka ahli dalam menyamar. Lihatlah, warna biru cerah itu sebenarnya adalah perut mereka. Dan saat berenang telentang, mereka akan menyatu dengan air. Sedangkan punggungnya berwarna abu-abu untuk menyamarkan diri di dasar laut. Ubur-ubur Irukandji yang ditemukan di Australia terlihat kecil dan jinak. Tapi penampilan bisa menipu dan hewan seukuran ibu jari manusia ini sebenarnya sangat berbahaya. Selama musim ubur-ubur yang berlangsung di November hingga Mei, banyak pantai yang ditutup karena makhluk kecil ini yang membuat ubur-ubur